Halo everyone, kami dari kelompok 1, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas B, akan membahas tentang Injil Markus untuk memenuhi ujian akhir semester pembimbing Perjanjian Baru. Baik, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami, kelompok 1, dengan atas nama Angkila Siksakan dengan NIM 10120210218. Yang kedua adalah Arteni Fikasialan dengan NIM 10120210182. Yang ketiga adalah Desi Yuliana Wila dengan NIM 10120210222. Kali ini kami akan membahas tentang Injil Markus. Bagian A, penulis, waktu dan tempat penulisan Injil Markus. Di sini kita tahu bahwa penulis Injil Markus tidak menyebutkan namanya secara jelas. Markus adalah penerjemahan atau juru tulis Petrus di Roma. Jadi Petrus dipandang sebagai orang yang berdiri di belakang Injil Markus. Sejak abad kedua, orang menyebut Markus sebagai penulis Injil ini. Markus yang dimaksud di sini adalah juru tulis Petrus. Dalam pertama Petrus 5 ayat 13, Markus disebut dengan gelar anakku, yang artinya anak rohani. Menurut tradisi yang paling tua, Injil ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Karena di dalam Injil ini banyak kata yang menggunakan bahasa Latin. Menurut Willy Marksen, ia menyatakan bahwa Injil Markus ditulis di Roma. Injil ini juga ditulis kepada orang Kristen yang mayoritasnya non-Yahudi yang berada di luar Palestina. Keadaan atau situasi pada tahun 64 Masehi ketika Kaisar Nero mengkambing hitamkan orang Kristen dengan menuduh mereka sebagai pembakar kota Roma, padahal ia sendiri yang membakar kota itu. Pada tahun 66-70 Masehi, suasana di Palestina semakin panas akibat pemberontakan bangsa Yahudi terhadap penguasa Roma. Berdasarkan catatan B. Keadaan jemaat. Dalam Injil ini, para ahli Taurat, orang Farisi, iman kepala, kaum Saduki, dan kaum Herodian digambarkan secara tidak simpatik. Kelompok-kelompok ini bermufakat untuk membunuh Yesus. Selain itu, orang banyak, murid-murid Yesus, kaum wanita, dan kaum kerabat Yesus dilukiskan sebagai orang-orang bodoh yang tidak peduli terhadap Yesus. Sebaliknya, orang-orang non-Yahudi digambarkan dengan sangat simpatik. Yesus yang ditampilkan dalam Injil ini sangat menentang tradisi Yahudi, antara lain hukum hari Sabat, aturan tentang tahir dan najis, halal dan haram. Semua itu dicap sebagai ajaran manusia. Di lain pihak, jemaat ini juga memiliki hubungan emosional dengan bangsa Yahudi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembaca Injil Markus adalah jemaat Kristen Yunani yang sangat sederhana. Jemaat ini tidak luput dari kesulitan dan tekanan. Penulisan Injil Markus menyebutkan bahwa komunitas itu mengalami penganiayaan dan penderitaan. Pernyataan ini mengidentifikasikan bahwa penganiayaan dan penderitaan merupakan suatu pengalaman yang nyata. Namun demikian, tidak jelas siapa yang menjadi penganiayaannya. Dalam Markus 13 ayat 9-12 disebutkan tentang majelis agama di rumah ibadah, penguasa-penguasa dan raja-raja. Penganiayaan tersebut berupa pembunuhan, yakni saudara yang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Para pemimpin Yahudi bisa saja terlibat dalam penganiayaan ini. Mereka mungkin menghasut penguasa untuk menganiaya jemaat Kristen. Markus memandang penderitaan ini sebagai salib yang harus dipikul oleh setiap orang yang hendak mengikuti Yesus. Dalam situasi yang sulit itu, jemaat dihadapkan dengan kedatangan Tuhan sebagai hakim dan penyelamat. Kita akan masuk pada bagian pokok teologis dalam Injil Markus. Pada bagian pertama, kerajaan Allah.
Pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah merupakan tema yang sangat menonjol dalam Injil Markus. Dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-15, Yesus mengumumkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Hanya saja, kerajaan itu masih tersembunyi, laksana biji sesawi yang tidak dilihat orang karena begitu kecilnya. Terdapat dalam Markus 4, ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-32. Pada bagian yang kedua, Mesias yang tersembunyi. Dalam Injil Markus, identitas Yesus sebagai anak Allah tidak ditonjolkan. Identitas itu disembunyikan. Dalam Injil ini, Yesus memberikan larangan agar dirinya jangan dipublikasikan. Dalam Markus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang 43a, dan pasalnya yang ke-7 ayat 36a, Yesus melarang orang yang disembuhkan maupun semua yang hadir untuk mempublikasikan mujizat yang ia lakukan. Pada bagian yang ketiga, Yesus dan para muridnya. Model Mesias yang menderita ini justru tidak dimengerti oleh murid-murid Yesus, walaupun Yesus menyatakan kemesiasannya melalui berbagai mujizat. Akan tetapi mereka lambat sekali mengerti tentang siapakah Yesus itu. Murid-murid Yesus memang salah memahami model kemuridan ini, sehingga bukan jalan penderitanya mereka lalui. Mereka justru mencari kedudukan dan kuasa. Kesalahpahaman itu akhirnya mereka menyangkal Yesus dan lari meninggalkan dia. Pengakuan tentara ketika Yesus disalibkan merupakan contoh bahwa hanya melalui penderitaan itu orang mengenal siapa sesungguhnya Yesus. Model teologi penderitaan ini sangat mewarnai kemuridan seorang murid. Bagian yang keempat tentang gambaran umum kota Roma. Pada zaman Perjanjian Baru, kota Roma merupakan pusat kekaisaran Romawi dan juga sebagai pusat dunia. Sebagai pusat dunia, kota Roma menjadi tempat tinggal banyak bangsa. Penggalian membuktikan bahwa mula-mula kota Roma adalah tempat bertemu dan bercampurnya bangsa-bangsa, bukan tempat satu suku bangsa saja. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan sistem administrasi. Kekaisaran Romawi menyerap banyak kota, negara, dan bangsa. Kota Roma disebut sebagai kota abadi